6 mitos dan fakta kasus kopi sianida Jessica. Wajib baca usai nonton High School. Kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan karena dokumenter viral Netflix yang berjudul High School Murder Copy and Jessica Wongso. Dokumenter itu membahas jalannya sidang Jessica yang dihukum karena kasus kopi sianida. High School menuai pro dan kontra di kalangan publik, dan cukup banyak juga orang-orang secara terbuka membela Jessica Wongso yang dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Namun, apakah sebenarnya dokumenter High School sudah menyajikan seluruh fakta dari persidangan? Flashback. Pada Januari 2016, Mirna tewas usai meminum kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica Wongso. Saat itu, Jessica datang ke kafe jauh lebih awal dan memesan kopi Vietnam untuk Mirna. Ketika Mirna tiba, ia sempat berkata kopinya terasa aneh dan menyuruh Jessica mencobanya. Tapi Jessica menolak. Sahabat Mirna yang lain, Hani, mencicipi kopi itu dan setuju bahwa rasa kopinya aneh. Usai menjedot kopi Vietnam tersebut, Mirna mendadak kejang-kejang. Dua staf kafe melihat ada yang ganjil dengan kopi Mirna. Keduanya mencicipi tetapi langsung mencuci mulut mereka. Dan kematian Mirna dinyatakan karena keracunan. Mitos Jessica tidak punya motif. Pertanyaan pertama adalah soal motif. Ada tanggapan bahwa Jessica tidak memiliki motif untuk membunuh Mirna. Pada dokumenter High School, Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, mengaku tidak percaya bahwa Jessica tega membunuh Mirna hanya karena Mirna menasihati Jessica tentang masalah pacar. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Dua sahabat dari Jessica dan Mirna berkata bahwa benar Mirna menasihati Jessica agar putus dari pacarnya. Akan tetapi, Mirna menyebut pacar Jessica sebagai orang yang kasar, tidak modal, dan pemakai narkoba. Korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacar dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Demikian bunyi penjelasan Mahkamah Agung. Pada awal dokumenter High School, ayah dari Mirna juga berkata bahwa putrinya sering berani belak-belakan ketika berbicara. Fakta Jessica menutupi kopi. Faktanya adalah Jessica Wongso memang benar menutupi gelas-gelas minuman dengan belanjaannya. Hal itu juga diperagakan di persidangan ketika Jessica menyusun-nyusun belanjaannya di atas meja sehingga memblokir pandangan ke gelas kopi Mirna dari kamera CCTV. Sisi depan CCTV, sisi belakang Jessica terhalang tanaman. Ada tanaman indoor di belakang tempat duduk tempat kejadian. Sejak kopi tersajikan hingga sebelum Mirna datang, hanya Jessica yang berada di dekat kopi itu. Tapi tak hanya itu. Investigator ternyata sampai menelusuri toko di tempat Jessica belanja. Hasilnya adalah sesuatu yang ganjil dari isi tas belanja pelaku. Jessica memang sempat belanja dulu ke toko di Grand Indonesia, sehingga ia datang ke kafe dengan sejumlah paper bag. Berdasarkan penelusuran, pelaku ternyata hanya membeli 3 buah sabun saja. Akan tetapi ia meminta supaya barang-barang itu dimasukkan ke tas belanja terpisah. Terdakwa membeli 3 buah sabun, tulis putusan Mahkamah Agung. Setelahnya, Jessica meminta karyawati toko agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag. Dan 3 paper bag itu yang dipakai menutupi kopi. Mitos yang lain sehat usai minum sianida. Argumen lain dari tim kuasa hukum Jessica Wongso adalah kenapa ada sejumlah orang lain yang meminum kopi milik Mirna, tetapi mereka sehat-sehat saja. 3 orang yang mencicipi adalah Hani, sahabat Jessica Mirna, dan 2 staf Olivier Cafe, Marwan, Amir, dan Devi Krisnawati Siagian. Mirna sebenarnya juga menyodorkan Vietnamese Iced Coffee atau PIC
tersebut ke Jessica karena rasanya pahit, tetapi Jessica menolak. Sementara Hani mau mencicipi kopi sahabatnya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa orang-orang yang mencicipi kopi Mirna mengakui ada rasa yang aneh. Dua staf Olivier Cafe diketahui langsung melepeh dan mencuci mulut mereka usai mencicipi kopi Mirna. Hal itu juga disebut di high school dan bahkan jelas ada rekaman CCTV-nya. Mereka juga mengaku pusing dan mual. Sementara Mahkamah Agung menyorot bahwa Hani juga merasa pusing dan disuruh dokter meminum obat anti racun. Saksi Marwan Amir mengeluarkan rasa pahit seperti terbakar dengan cara meludah dan muntah beberapa kali dan kumur-kumur dengan air keran. Sedangkan saksi Bon, Juwita alias Hani setelah mencicipi merasa pusing dan diberikan resep oleh dokter untuk membeli obat untuk membuang racun. Tulis putusan Mahkamah Agung. Fakta celana panjang hilang. Pada dokumenter High School, Otto Hasibuan sempat mempertanyakan dari mana Jessica mengambil racunnya. Apakah dari celana, tas, dan seterusnya. Sutradara High School Rob Mix malah tidak menjelaskan bahwa celana panjang Jessica justru hilang. Celana itu dipakai Jessica saat insiden kematian Mirna terjadi. Meski hilang, fakta bahwa celana panjang Jessica hilang tetap disorot oleh polisi. Pada 2016, Liputan6.com melaporkan bahwa penasihat hukum Jessica, Kumala Wongso, Yudi Wibowo mengatakan celana itu dibuang Jessica karena robek. Celananya itu robek pas dia mau bantu Mirna. Saat pulang pembantunya bilang, "Non, ini robek, nggak bisa dijahit lagi. Buang saja ya." Ya, Jessica bilang, "Ya sudah, kan sudah tidak bisa dipakai," kata Yudi Rabu 20 Januari 2016. Rekaman CCTV memperlihatkan sebaliknya, bahwa Hani yang sibuk membantu Mirna. Hal itu juga tercatat di putusan Mahkamah Agung. Saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Tulis putusan Mahkamah Agung. Mitos tak ada racun di tubuh Mirna. Salah satu klaim dari kuasa hukum Jessica Wongso adalah tidak ada racun di tubuh Mirna berdasarkan temuan laboratorium kriminalistik Polri pada 7 menit usai Mirna meninggal. Mahkamah Agung dengan tegas menyebut kesimpulan itu bertentangan dengan nalar hukum yang benar dan logis. Sebab laboratorium kriminalistik Polri menemukan bahwa Mirna memang meninggal karena racun. Secara sembrono terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berani menyimpulkan bahwa korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan karena natrium sianida. Padahal hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri tersebut justru menyimpulkan bahwa korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena natrium sianida. Tulis pihak Mahkamah Agung. Kasasi terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan karena minum racun sianida. Dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri tidak ditemukan racun sianida di tubuh korban Wayan Mirna Salihin sudah terbantahkan sepenuhnya. Karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan nalar hukum yang benar dan logis, demikian bunyi putusan Mahkamah Agung. Keluarga Mirna memang awalnya menolak otopsi menyeluruh, tetapi kemudian mengizinkan agar lambung Mirna diperiksa di laboratorium. Hasilnya ditemukan sianida di lambungnya, yakni 0,2 mg atau L. Angka 0,2 itu juga menjadi perdebatan karena dosis itu dianggap terlalu kecil untuk membahayakan nyawa Mirna. Namun matematika memberikan jawaban. Fakta matematika menjawab. Dokumenter Netflix High School menampilkan visual yang menulis angka dosis berbahaya sianida yang dibutuhkan untuk menghabisi nyawa Mirna. Oleh karena berat badan Mirna adalah 60 kilo, maka butuh dosis 171,42 mg per L agar ia bisa keracunan sianida. Akan tetapi sianida yang ditemukan hanya 0,2 mg per L. Itu merupakan argumen dari kuasa hukum Mirna yang ditampilkan oleh sutradara Rob Schmidt. Tetapi sang sutradara tidak menampilkan argumen pembantahan. Tetapi sang sutradara tidak menampilkan argumen pembantah mengenai perhitungan terkait jumlah racun yang diminum Mirna.
Perlu diingat bahwa faktanya kopi Vietnam yang diminum Mirna terbukti beracun. Berdasarkan perhitungan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi, MSI, dari Kepolisian RI, jumlah cyanida yang masuk ke lambung Mirna saat kejadian sebenarnya lebih dari 0,2 mg per L. Itu diketahui dari kadar kopi yang sudah keburu diminum Mirna. Saksi Matahani berkata bahwa sahabatnya menyedot, bukan mencicipi, kopi cyanida tersebut sebanyak 1 kali. Sebagai info, Laboratorium Kriminalistik menemukan kadar ion cyanida sebesar 7.900 mg per L di kopi Vietnam beracun tersebut, sehingga setara dengan 14,88 gram atau per liter natrium cyanida. Menurut majelis hakim, maka kandungan ion cyanida tersebut setara dengan berat molekul NaCN per berat atom Cn. X kandungan ion cyanida sama dengan 49,1 per 26,2 kali 7.900 mg per L sama dengan 14,88 gram per liter natrium cyanida NaCN. Kemudian dilakukan kalkulasi berapa banyak natrium cyanida NaCN yang diminum Mirna dari kopi beracun itu. Sesuai berita acara pengujian, penambahan cyanida pada minuman ais Vietnam kopi VIC No Lab 841 /KTP/2016 tertanggal 15 Maret 2016 bahwa volume rata-rata satu sedotan sama dengan 19,995 mg dibulatkan menjadi 20 mg, sehingga jumlah NaCN yang terkandung di dalam cairan VIC yang diminum korban 0,0149 gram per mili kali 20 mg sama dengan 0,298 gram NaCN sama dengan 298 mg atau mg. Tulis putusan Mahkamah Agung. Angka 298 mg per L itu sudah jauh lebih tinggi dari dosis mematikan yang dibutuhkan untuk menghabisi nyawa Mirna, yakni 171,42 mg per L. Dengan demikian alasan kasasi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa natrium cyanida seberat 0,2 mg per L tidak dapat menimbulkan kematian telah terbantahkan, karena sesungguhnya NaCN cyanida yang masuk ke tubuh Mirna sebesar 298 mg per L, dan hal itulah yang mengakibatkan kematian korban Wayan Mirna Salihin, tegas Mahkamah Agung. Karena rasa kopi yang tidak biasa, hasil pemeriksaan investigator menemukan bahwa kopi Mirna mengandung cyanida dan